حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah sholat tarawih dan jamaah sholat isya, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur puji lahu secara dan Allah taala. Nasabah masih ada Allah taala kepada kami ada budak-budak Roma Barakari. Kita sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kita lanjutkan nanti dengan sholat tarawih. Oh, 20 siang puasa berarti malam ini sudah tarawih terakhir. Mudah-mudahan di salat tarawih kita nanti di akhir sujud terakhir kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa sampai pada tarawih berikutnya kita Allah bersyukur di salat tarawih pada tahun berikutnya. Kalaupun malam ini merupakan tarawih terakhir, jadi bukan dan dikuasai berarti kita masih salat tarawih malam ke-30 besok malam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah laudi alaihi malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Malam ini kami hadir malam ini melukakan PNG Siti Hadisana kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadisana kita sallallahu alaihi wasallam ini yang biasa didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Inilah yang meriwayatkan hadis ini, karena memang Abdullah bin Abbas itu banyak juga meriwayatkan hadis karena kedekatannya dengan Rasulullah. Sejak kecil dia selalu berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya Nabi kita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat beberapa orang. Laknat dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu, kalau Allah yang melaknat, itu kata laknat biasa juga diartikan jauh, menjauhkan. Jadi orang yang dilaknat oleh Allah sebenarnya orang yang jauh dari rahmat Allah. Wabila murid kamasih Allah, jauh dari kebaikan. Itu biasanya maknanya laknat, jauh dari rahmat Allah dan jauh dari kebaikan. Lebih ke hadir dan perlu kita tahu ketika sebuah dosa, suatu dosa Allah mengatakan Allah melaknatnya, berarti itu dosa besar. Itu dosa besar. Ya, selaka maka lahan Allah atau Allah melaknat itu, maka itu termasuk dosa besar dalam pandangan Allah. Dan dosa besarnya bukan cuma dosanya yang besar, adorakan Allah, tetapi juga akibatnya jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan. Ini ada plusnya, bukan cuma besarnya dosanya, tapi ternyata dosa ini menjauhkan dari rahmat Allah, menjauhkan dari kebaikan. Ketika mengatakan laknat Allah, ada beberapa orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama,
Man sabaha bi ghairillah, orang yang menyembelih bi ghairillah, bukan karena Allah. Jika kata umagire menyembelih binatang, apakah madu, bebek, sapi, telo, tapi dia bukan karena Allah. Misalnya yoke magire untuk korban najwe, kosalome, kotamperengi, kotasike, kobuluke, kobaguewe, kokuburuke, maka itu dilaknat oleh Allah orang yang menyembelih seperti ini. Baik yang menyembelih maupun yang menyuruh menyembelih. Biasa tuh banyak tuh ada kiri, nah surat kiri. Banyak juga orang beralasan begini, ketika disuruh ada apa nasa, ya yang disuruh, Bismillah atau kau kiri. Tapi kita sudah tahu bahwa tujuannya untuk ke sini. Apalagi dari kokumen ini rongrong kiri. Jangan disembelih kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbuatan musyrik. Musyrik. Jadi meskipun mungkin yang menyembelih dengan berdalih bahwa Bismillah bukan dia, tapi di sini maknanya lo dipakai untuk apa pun. Ya ada aku metode orang kalau di tempat itu sudah tidak bisa. Kalau saya dipakai di sini, tapi kadang-kadang juga kita kecuali itu dengan metode Nasur bawa mikir ini dan semakan apa tujuan ya sambil kiri pakai dia sambil kiri ante biasa, tapi ternyata tidak ada maksudnya itu di luar pengetahuan kita. Jadi itu lebih ke hadir, tidak usah menyembelih binatang seperti itu. Jangan menyembelih apa kalau kita menyembelih ko nasi ko saloe, itu perbuatan musyrik, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau biasa ya kok masyarakat kita itu biasa mencari ke kampung dia yang kotijah intro metaulah kotijah intro biasa di bermimpi ibadah mimpi makanya akhirnya sapi kok kue buluhe ibadah sapi kok kue bungewe akwe saloke dan sebagainya dia dalam mimpi itu. Bahkan kadang-kadang lebih bahaya rasanya kotijah intro dibanding yang kok tidak tadi kan itu sebenarnya salah. Makanya ada bahaya ya roti jadi rewe. Nasabah mungkin memang dia setan ini pakai mimpi, jika pakai mimpi dalam tidurnya sehingga kayak akhirnya kue. Padahal di saat tidur itu kita tidak terkena taklif. Dede kuntu kau gaukna dibentuk mati ronan. Dede pawai gaukna ucapannya di saat dia tidur. Makanya Nabi mengatakan rufi al-qalamu an-talasi yarkalai yakka irtalutum. Berbaran itu kalai kan itu yang menulis. Kebaikan keburukan ditulis. Kalai yang baru kesengian itu menulis. Jatuh kan apa yang tahu jatuh ini jatuhi nauki yang nari kalai. Tapi kata lu tahu dia kata roki kalai. Artinya kalam itu tidak menulis untuk 3 orang. Mau pedok jak itu diriki jak ini bawa wifi dokna si bawa ucapannya. Ini gero pertama as-sabiu hatta yang berbuka anak-anak itu jangan kembali dekat. Jadi kok karena itu andaikan karena itu sebenarnya melakukan dosa membunuh, jadi penisah belum balik itu tidak terkena takdir sebenarnya. Karena dia pada termasuk orang yang terkena takdir. Dia sembahyang dia nak puasa tidak apa-apa. Walaupun biasa aku dicumur ini puasa hanya sebagai latihannya. Atau kalau dicumur tidak kurma sembahyang. Tapi sebenarnya kalau dia sembahyang dia nak puasa penuh dosa, maka sebenarnya tidak dituntut anak itu karena dia masih anak. Yang kedua, al-majnun hatta yaqila, taubani dan katarinatan. Jadi komani dikawin ina tanpa pedok dosa makuno tidak dituntut itu yang otomatis. Ya. Kalau dia gila tidak dituntut, tidak ada taklifnya dalam agama, tidak ada dosanya. Makanya orang gila itu tidak terhitung dosa, aja yang pedok tidak ada dosanya.
kecuali yang sebelum dia gila balik menampak gila, maka itulah yang dituntut nanti. Sepanjang dia gila tidak ada tuntutan dalam agama. Kemudian an-naimu hatta yastaiqiza au matindro kan katalinan. Itu matindro itu kan katalinan, apa peko dosa itu. Makanya itu orang tidur baru tidak sholat tidak berdosa, cuma asal pas itu wajib mengangkat sholatnya. Jadi kalau ada orang tidur dia mengadat tatui tanpa ada waktu itu tidak berdosa itu. Langsung di saat dia sadar mengganti sholatnya pada ya misalnya supaya rumah tidur dia itu kalau dia pada rumah tidur ya. Tapi lama lo wewe asal ini pasal di kolektor kalau pasal di selama waktu dulu itu maka dia nama lo saya ketahui di aku asal dia wajib pada sholatnya dan tidak berdosa apa mati roy dan jadi maka tadi diperkirakan orang tidur tidak ditutup termasuk kalau mandi mak dia berdosa lalu tidur ini dia maka kau pasal tika lokal mati jakak gue makire gue bunga gue makire gue bantu makire gue bunuh tidak wajib ditunaikan. Pertama nasabah mati roh kita wadah, yang kedua tidak bahasa memang haram. Namun tadi itu namun itu malam. Siapa tahu kurang mati jaga aku kan gue kurang kali mati jaga makire tapi kurang dimangkalinya kerama makire dia namun di malam maka tidak usah ditunaikan. Janji memang mengajar berkata ia biasa tidak ada itu di malam. Nah itu diharapkan dalam itu betul serikat. Jadi kembali ke hadir inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang menyembelih tidak dengan tujuan karena Allah, bukan karena Allah akhirnya maka sembelihan seperti itu haram hukumnya. Itu dia ya kunali kita lihat kenapa sembelihannya tidak sah. Kalau tidak sah sembelihannya berarti haram tuyani. Kenapa? Karena baki dia sah akhirnya berarti menjadi baki dia menangi binatang itu maka haram untuk dimakan. Jika menangkap boleh korong bulu makin sapi nampak lagi korona yang kembali tidak kita maka tidak usah saya makan ini. Kenapa ini baki tidak sah sembelihan yang tidak sah berarti statusnya baki maka baki haram untuk dimakan. Itu tuh lebih ke kecuali yang kau sokona yang kau talona lalu itu ini bagaimana kenapa dia nasabah itu ini tidak apa-apa itu ya. Jadi kau kata talona udah saya utina udah kalau guna udah tapi kalau dia maka haram yang dimakan haram tadinya rumah haram tapi sebenarnya sembelihannya yang tidak sah. Kemudian asal sembelihannya maka haram itu dimakan. Itu. Kemudian yang kedua, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memindahkan patok tanah. Orang yang memindahkan patok tanah. Maksudnya begini, itu dilaknat oleh Allah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kung katok palit teki batasan-batasan tanah. Yang hadisnya Nabi kita menggayyar tuhumal haq. Siapa yang merubah tuhumal haq itu batasan atau patok tanah. Batasan itu bisa saja mulai ke bantokna, dari ke bawah, wadinya kogalu, pitau, ya itu semua termasuk gayyar merubah patok tanah, batasan tanah, bisa saja dalam bentuk administrasi. Dia tak boleh dipalakan tapi dia tambahin juga tanah. Nah pada kalau itu yang kebakaran itu juga termasuk. Ya, jadi banyak bentuknya itu. Yang jelas nama di tanah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya. Apabila kamu kue itu nasa saya tahu ya kobala, kalau maklor itu biasa. Tasi tahu biasa tasi
si ini dari bawah. Kami itu yang tahu macam itu apa? Ya aku bukan napasan pada dua kuna sini, tapi bagi dan ku halite ini, Maria masih jaga halite nah ini semua orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataukah yang kau tahu kamu? Nah ini tergantung dari dia. Atau kami itu ditarik-tarik mana supaya berbagi dengan kalau itu kita perhiasan, kalau dia ada 50 tarik, berbagi dengan padahal yang boleh dipilih siapa di bawah ya masih jaga, siapa minta nampak lolo, tapi gara-gara ya romantik kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita lakukan itu dilaknat oleh Allah. Jadi boleh tak boleh sih orang kamati tanu-tanu di Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak lolo yang boleh tak boleh selama itu dilaknat oleh Allah. Nah siapa di bawah dia tarik? Siapa bawang kero nangi ya bebe? Siapa bawang kero ya bebe? Tapi kero mental itu macam ini. Kalau begitu juga dalam bentuk administrasi, nah tambahin tanah, tambahin warna, apalagi pun dalam yang tahu. Asal tahu kemudian nara, sertifikatnya di atas sertifikat semuanya ini akan mendapatkan laknat oleh Allah. Dalam hadis itu orang yang mengambil seperti ini. Ada hadisnya mengatakan ibak itu tanah itulah iman kesulimurin mengatakan. Ada juga yang mengatakan diceburkan dalam tanah 7 lapis itu nanti kemudian dijepit oleh tanah. Itu tuh Bapak pegang model ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahaya itu, bahaya. Makanya Yolo menurut Sa'id bin Sa'id pura mangkara sih di Makmure namanya Urwah. Bisa kita lihat dalam kitab Al-Ashru Al-Bashru Nabi Jannah. Ya Sa'id bin Sa'id maka karya di Makmure namanya Urwah. Ya Urwah macam tu apa kulit di pala. Tapi ya Urwah ada tu kulit di pala ada tu kulit cerita. Maka ya Sa'id kulit satana. Maka dia menguta Sa'id pun akan kedua kali itu ada satu kami saya tanam apa itu mencari ini untuk menutupi perbuatannya yang tidak baik. Tapi makanya saya taruh dia biasa yang kalinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini kita malu sejak tanah atau kolino dipakai begitu kita ditulang kesemuanya pengelolaan. Biasa tu langsung yang kalinya suruh pengelolaan maka itu kata mari tanah atau diceburkan dalam tanah itu 7 lapis ke bawah. Kayak tadi hari nasa mengutas tadi. Siapa yang macam ini? Maka dia memutar Sa'id buang tapi tangi beda tujuh beda salah dapat butai makan ayam sarai. Ternyata ya Urwah boleh nalih boleh pemekah mau kedua perbatasan tanah Sa'id si bawah Urwah mau kedua. Nanti ya Urwah ngelakar itu mapitan maka yang ke batasan tanah mau kedua dan ya Urwah Urwah kamar utama korban tanah memutar Sa'id makin teman tahu. Lalu dibuktikan dengan doanya Sa'id ya Urwah buta rambut dan kemati. Bahkan ada riwayat mengatakan dia meninggal jatuh dalam tanah itu. Jatuh kalau tanah dan meninggal dalam tanah itu. Apa yang dikatakan oleh Sa'id betul bahwa bahwa itu kehormatan yang sadar. Jadi kembali ke hari ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang memindahkan batasan tanah, mengambil haknya orang lain. Makanya yang seperti ini kita bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada sesama manusia, kembalikan tanah itu. Jadi itu maka orang yang berada kembali pelaku, Pak Pure malah karena, tapi dia kepada itu tadi, nama maka lokal melada, kurang melada kalau pernah itu kalau bersama dia kalau misalnya orang bertaubat dengan manusia kembalikan dulu itu tanah baru minta maaf. Ada tak kira kurang melada kalau pernah ada yang beli jangan dapat kan? Tadi itu boleh tanah itu. Benar maka ada yang beli jangan dapat. Itu yang kedua. Kembali ke kemudian yang ketiga wasabal aqma as-sabil atau pakai pilih atau buta orang lain. Nah, itu dilaknat oleh Allah. Jadi kalau kata buta, apa nak tangkap biasanya kota mau tajalo ke ilal salah apa lain di berani macauki. Nah itu perbuatan dosa besar dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena Allah itu sangat melarang macalada buat alat-alat itu, terutama itu orang-orang yang lemah, termasuk orang-orang lemah, orang-orang cacat, orang-orang tua, anak kecil, perempuan yang tidak berdaya. Makanya kita orang muslim dan pesan-pesan kita ajak lalu dulu anak-anak, ajak dulu makurai, ajak dulu tomat tua, ajak dulu tode madodo, dan ulemi, jangan memburu pendeta. Itu yang dipesankan oleh Nabi. Itu kata buta mesti dimirai ipatu di pulau ini aja kok sih di mabuk menjalo kehilangan. Termasuk ini kalau ada orang yang tersesat, kalau kata makukan alat ini nampu jalo kelalsan, waktu saya tahu masuk itu dilaknat oleh Allah. Orang yang seperti ini memberikan petunjuk jalan yang menyesatkan orang. Natu kami tahu waktu saya tahu sama dengan orang buta ibadah salah ke kanan. Makanya itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap sepele dosa seperti ini. Karena dianggap sepele tapi ternyata Allah menganggap itu dosa besar dan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor lebih ke hadir itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu pakai ini, pakai ini, tahu TV, dan itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, man sabba ala wadaihi. Tahu mak kadang-kadang itu makuan gue kok jajan. Yang biasanya mak kadang-kadang itu makue sebenarnya ia wakuna namun kita ini kasahaba makutana. Maka kadang-kadang boleh tahu mak kadang-kadang itu makuan. Betul dia waktu dia kan ada untuk apa kok. Mana kakak boleh tahu mak kadang-kadang itu makuan. Yang mau ngaku gue di sana ya kita ada makanan kakak boleh tahu makanan itu makan. Bahkan kami itu makan. Engkau makan tempat diri itu makan. Orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kembali kita ke hadir. Ya kau makan itu makan tempat diri itu makan. Bahkan membuat menangis orang tuanya itu dilaknat oleh Allah. Hidupnya tidak akan ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Makanya ini orang tua ya kota orang ini marah tak butuhkan anak tak kuncinya itu kita halalaknya masalah karena kau kata orang tua dia halalaknya masalah anak-anak maka itu anak uradi intelijen dan intelijen akhirat. Ada seseorang yang pernah bertanya kepada saya, ya lo tahu kita tahu balik fatwa ya lo tahu balik fatwa nasem sukses mana anak-anak. Kalau ada anak-anak sukses mana. Dan bukan cuma sukses dunia, sukses akhirat. Kalau kasih mana ke mana anak-anak, makasih to pakai ilmu mana. Jadi dia tahu elo karena sempat dua tu. Aku tahu ada pak dua tak, telu bangnya anak. Kalian dapat dua kan, kira kayak pak dua ni. Tapi kalau pak dua ni, dia tahu nanya lagi pak dua kan. Mereka maka dia bagaimana dia pak dua ni. Jadi saya baca-baca bahasa Arab. Tapi ternyata sebenarnya bukan doa, itu hanya pernyataan. Ada terjemahannya, saya tidak hafal bahasa Arabnya, tapi terjemahannya maksudnya begini. Ikhwan, jadi kurang masuk pajak, bahkan setiap natangga anaknya kok sempat sini anaknya, apalagi kemarin anaknya dia doakan anaknya dengan doa itu. Nanti kufur masuk pajak di lubang anak-anak. Isinya itu doa sebenarnya bukan doa pernyataan saja. Dia mengatakan ikhwan, sinina dosa anakku halalan kemana di akhirat. Jadi kau kata salah anakku Korea, nakun katogi itu nakun kai bisa togi ya itu bisa di halalan kemana di kau kata salah anakku. Nampak ya lubang anak sesuai yang diinginkan doanya. Jadi ternyata itu hanya pernyataan dari orang tua mengikhlaskan seluruh kesalahan anaknya. Apa boleh kan anak madoraka itu dari segi itu makanya ternyata madoraka boleh. Enggak pernah madoraka itu mana mungkin dia tidak paham. Jadi sehingga makanya pernyataan sebelum dia berdoa mulai masuk banyak tidak baca ya lo. Kalau kita sih datang si anak kita baca sih ya Allah, saya telah meridai anakku. Kuhalalkan pada sini data salah kuliah.
bisa togi bisa ini setogi ada de togi bisa kuhala kemana tuh anak kesalahan nampak lubang anak ibu papi anak papi anak ternyata itu yang selalu didoakan. Jadi makanya kita orang tua itu harus mengikhlaskan kesalahan anak-anak kita. Tapi yang di anak-anak ini aja tuh di beberapa cuma sampai menangis, sampai macam ya Pak Yoko yang kayak itu maka sekarang dipadai maka itu akan membekas sulit terhapus. Dan itu ditap peringatan dan tanpa mesin sejawakan maka itu sebenarnya luar biasa. Di saat itu aras bergetar, Allah murka kepada kita karena membuat menangis, membuat bersedih, membuat umat tak karena perbuatan kita. Ya kalau sebenarnya secara umum tidak ada orang keluar yang jalan, tapi kadang-kadang perbuatan kita yang menyebabkan orang tua kita murka kepada kita. Dia sedih kita protes doanya yang tidak mau. Makanya itu tadi orang yang mencaci orang tuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat itu kan dia paling tahu maka itu maka seorang mengatakan lalu Nabi mengatakan termasuk maka itu matuamu ini juga ini penjelasannya di hadis termasuk maka itu matuamu namun tidak langsung maka tetapi kau kata maka itu matuan masih dia tahu lalu orang itu balik mencaci orang tuamu sama kalau kamu mencaci orang tuamu sendiri. Makanya hati-hati. Aku masih di posisi dia tahu aja kau sih nak tuh tuan ini panci. Aku apa sih dari rapi waktu itu mapak itu mataku mapak apa sih aku mapak aku itu jual tuh mataku. Kamera balik terus maka ikut tuh mataku mapak itu biasa mapak aku biasa berarti maka yang kita gara-gara ikut mencaci tuh matamu maka sama dengan mencaci orang tuamu. Hanya itu jangan. Kalau salah tidak tahu kalau masalah tidak bisa dicaci. Makanya Nabi itu mengingatkan jangan mencaci Tuhan yang orang orang jadi dia dulu. Jangan mencaci Tuhannya. Apa yang mencaci maka dari Tuhan? Nanya sudah maka dari Tuhan tak ini. Makanya jangan. Ya mencaci orang tua jangan. Atau tunda jangan. Kenapa? Ya Pak yang boleh caci itu tuamu maka kamu dianggap mencaci orang tuamu sendiri. Jadi teman ini kami hadir inilah orang yang dilaknat oleh Allah tahu maka kadang-kadang itu langsung merasa dilaknat oleh Allah. Tapi yang kata tahu yang enggak maka kadang-kadang itu dia langsung nakal. Tapi alina caci orang tuanya orang lain tapi orang itu balik mencaci orang tua kita maka kita dianggap mencaci orang tua sendiri. Kemudian yang kelima, laknat